Kita akan mengikuti pengajian akhlak bersama Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما warzuqni fahma. Hamba Allah jemaah yang muliakan, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mempertemukan kita dalam halaqah yang mulia ini, halaqah Tahzibul Akhlaq, di mana kita akan membahas sebuah sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau hai Muhammad punya akhlak yang luar biasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Jadi oleh karena itu, akhlak adalah sebuah fondasi besar untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang pandai tapi di atas kepandaian adalah akhlak yang mulia. Akhlak itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama sering mengikatkan bahawa ilmu dengan akhlak itu dekat. Akan sia-sia ilmu itu bila tidak ada akhlak. Maka oleh karena itu, kenapa ulama kalau belajar diawali dengan wudu, salat 2 rakaat, membaca doa, lalu belajar. Karena itulah akhlak sebelum kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah membahas. Yang pertama kita ulang sedikit tentang macam akhlak manusia. Di situ sudah dibahas ada empat model manusia. Ada yang sifatnya bahimah, ada yang syaitaniyah, ada yang sibaiyah, ada yang ilahiyah. Ya. Yang pertama adalah sifat bahimiyah. Bahimiyah adalah akhlak sifat manusia yang apabila dia hendak sesuatu, dia mengedepankan hawa nafsunya. Sebagaimana binatang, dia kedepankan hawa nafsunya. Ada yang kedua sibaiyah, adalah sifat akhlak di mana dia bila ingin sesuatu, dia terkam, dia kalahkan, dia tundukkan orang lain agar sampai kepada tujuan hidupnya. Menerkam, mengalahkan, menundukkan, itu sibaiyah. Ada yang ketiga, akhlak syaitaniyah, menggoda, merayu, mendekat, kata lembut, beralun-alun, itu adalah syaitaniyah. Dengan godaan itu sampai kepada tujuan dia. Godaan adalah sebagai cara, tujuannya adalah bagaimana dia sampai kepada yang diinginkan. Satu lagi disebut dengan ilahiyah. Orang yang ingin kepada sesuatu dengan jalan yang baik. Ingin kepada syurga, mendekatkan kepada Allah, membersihkan jiwanya, membersihkan akhlaknya, membersihkan pandangannya, membersihkan penglihatannya. Itu adalah disebut dengan akhlak rabbaniyah. Rabbani. Jadi ada 3 akhlak yang jahat
ada satu akhlak yang baik. Jadi manusia tidak lepas dari 4 model akhlak tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas sebuah teori tentang ilham dan ilmu. Lalu apa hubungannya dengan akhlak? Ada ilham, ada ilmu, ada wahyu lagi. Dan apa hubungannya dengan akhlak? Hamba Allah yang dimuliakan, ada sebuah terma yang sangat penting dalam hidup kita yang bernama al-ilmu. Lalu Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama, orang yang berilmu. Karena dia kenal Allah, dia tahu Allah. Maka ilmu menjadi sebuah standar orang dekat tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu tidurnya ibadah, makannya ibadah, jalannya ibadah, bahkan bekerjanya ibadah. Ilmu dapat menjadikan semua kegiatannya ibadah. Kenapa demikian? Karena orang berilmu bila dia mengerjakan sesuatu, dia tahu apa niatnya, dia tahu bagaimana cara yang benar mengerjakannya, dia mampu mengamalkannya. Maka ilmu menjadi sebuah potensi besar. Orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang dapat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini kita akan jelaskan bukan ilmu itu. Imam Al-Ghazali malam ini akan menjelaskan bagaimana cara orang mendapatkan ilmu. Bagaimana cara orang mendapatkan ilmu. Beliau mengawali penjelasan ini, beliau mengatakan ilmu ini sesuatu yang penting, dan ilmu itu sangat tergantung kepada hati. Jadi ilmu adalah sebagai objek, hati sebagai alat. Alat yang baik akan mendapatkan objek yang baik. Artinya kalau kita punya jala yang bagus untuk kita tangkap ikan, mesti ikan itu bagus-bagus. Maka hati yang baik, hati yang berakhlak, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bagus. Tetapi beliau mengatakan hati kita ini beragam. Ada kadang-kadang kita hendak tahu kok paham. Kita kadang-kadang duduk seolah-olah ada yang mengajarkan kita, seolah-olah ada yang menemani kita. Yang kedua, kadang-kadang mau kita belajar, lalu kita bisa. Ya, yang nomor satu itu kita tidak tahu kok sudah paham. Yang nomor dua, dia ada sarananya, ada prosesnya. Jadi oleh karena itu kata beliau, fataratan tahjumu 'alal qalbi ka'annahu alqa fihi min haitsu la yadri. Seolah-olah masuk ke hati kita sesuatu ilmu yang kita tidak tahu dari mana ilmu itu datang. Kita tahu sesuatu tapi tidak tahu dari mana ia datang. Yang kedua kata beliau, wa taratan taktasibu bi tariqil istidlal wa ta'allum. Yang model yang kedua, kita mencari, belajar, mencari dalil dan sebagainya dengan cara kita berusaha. Itu adalah dengan usaha kita. Ya, maka kata beliau, inilah model yang pertama. Model yang pertama adalah disebut dengan ilham. Apa ilham? Alladhi yahsulu la bi tariqil iktisabi wa hilatad dalil. Orang yang mendapatkan ilmu bukan lewat cara-cara belajar, bukan lewat dia bagaimana berusaha mendapatkan dalil, maka itu disebut dengan ilham. Maka ada kaedah, man amila ma alima 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang dia tahu,
Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Orang yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Kira-kira ada enggak ilmu kita yang kita dapatkan tanpa belajar?